Pertama, apa itu decision tree? Decision tree adalah model prediktif yang memetakan observasi suatu data ke dalam kesimpulan tentang target dari data tersebut. Model ini bekerja dengan membagi data ke dalam subset berdasarkan fitur tertentu, secara bertahap, hingga mencapai keputusan akhir. Yang kedua, struktur dasar dari decision tree terdiri atas beberapa komponen utama yang memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan atau klasifikasi data. Komponen pertama adalah root node atau akar, yaitu titik awal dari pohon keputusan yang biasanya memuat fitur paling penting untuk membagi data. Dari node ini, pohon akan bercabang ke internal node atau simpul cabang, yaitu simpul-simpul yang merepresentasikan fitur-fitur lain yang digunakan untuk memecah data lebih lanjut berdasarkan nilai-nilai tertentu. Proses pemecahan ini berlanjut hingga mencapai leaf node atau daun, yaitu titik akhir dari pohon yang menyajikan hasil keputusan atau klasifikasi akhir. Setiap hubungan antara node satu dengan lainnya disebut sebagai branches atau cabang, yang merupakan jalur yang terbentuk berdasarkan nilai fitur yang mengarahkan data dari satu node ke node berikutnya hingga mencapai daun. Dengan struktur ini, decision tree mampu menyusun logika pengambilan keputusan yang sistematis dan mudah dipahami. Ketiga, cara kerja decision tree dimulai dengan memilih fitur terbaik yang akan digunakan untuk membagi data. Pemilihan fitur ini biasanya didasarkan pada metode seperti Gini index, entropi, atau information gain, yang bertujuan untuk mengukur seberapa baik fitur tersebut dapat memisahkan data ke dalam kelompok yang homogen. Setelah fitur terbaik dipilih, dataset kemudian dibagi ke dalam beberapa subset berdasarkan nilai-nilai dari fitur tersebut. Proses pembagian ini dilakukan secara rekursif pada setiap subset yang terbentuk, sehingga membentuk struktur pohon yang bercabang. Proses rekursif ini akan terus berlangsung hingga memenuhi kondisi tertentu, seperti ketika semua data dalam suatu subset memiliki label yang sama, tidak ada lagi fitur yang tersisa untuk digunakan dalam pembagian, atau pohon telah mencapai kedalaman maksimum yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan mekanisme ini, decision tree mampu menyusun model klasifikasi atau keputusan yang logis dan terstruktur. Decision tree memiliki beberapa kelebihan yang menjadikannya populer dalam berbagai aplikasi analisis data dan pembelajaran mesin. Salah satu keunggulannya adalah kemudahan dalam pemahaman dan visualisasi. Struktur pohon yang menyerupai alur logika membuatnya mudah diikuti oleh manusia, bahkan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang teknis yang mendalam. Selain itu, decision tree tidak memerlukan banyak praproses data, seperti normalisasi atau scaling, yang seringkali dibutuhkan oleh algoritma lain. Hal ini membuatnya lebih sederhana dalam penerapan awal. Decision tree juga fleksibel karena dapat digunakan untuk data kategorikal maupun numerik, sehingga cocok untuk berbagai jenis dataset. Tidak hanya itu, algoritma ini dapat menangani dua jenis masalah sekaligus, yaitu klasifikasi untuk menentukan label kategori dan regresi untuk memprediksi nilai kontinu, menjadikannya alat yang serbaguna dalam analisis data. Meskipun decision tree memiliki banyak kelebihan, algoritma ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahan utamanya adalah kerentanan terhadap overfitting, terutama jika pohon tidak dipangkas atau dikontrol dengan baik. Overfitting terjadi ketika model terlalu menyesuaikan diri dengan data latih, sehingga kinerjanya menurun saat dihadapkan pada data baru. Selain itu, decision tree sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada data. Perubahan sedikit saja pada dataset dapat menyebabkan struktur pohon berubah secara signifikan, yang menunjukkan bahwa model ini kurang stabil. Kekurangan lainnya adalah kecenderungan untuk membentuk pohon yang sangat besar dan kompleks, terutama jika tidak diberi batasan seperti kedalaman maksimum atau jumlah minimum sampel pada tiap node. Pohon yang terlalu besar tidak hanya sulit untuk dipahami, tetapi juga berisiko meningkatkan kesalahan generalisasi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sebagai contoh sederhana, jika kita ingin memprediksi apakah seseorang akan membeli sepatu berdasarkan usia dan status penghasilan tetap, maka pohon keputusan akan mengarahkan proses klasifikasi dari pertanyaan, apakah orang tersebut memiliki penghasilan tetap? Jika jawabannya tidak, maka langsung diputuskan tidak membeli. Namun jika iya, maka dilanjutkan ke pertanyaan, apakah dia dewasa? Jika iya, maka sistem memprediksi orang tersebut akan membeli sepatu. Dengan logika bertingkat seperti ini, decision tree menjadi alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan berbasis data. Pada bagian awal, kita mengimpor beberapa librari penting yaitu Pandas untuk manipulasi data dalam bentuk tabel data frame, Matplotlib, Pplot untuk membuat visualisasi grafik, serta modul dari Sklearn yang menyediakan fungsi-fungsi terkait mesin learning seperti pembagian data train_test_split, pembuatan model decision tree classifier dan plot_tree, dan evaluasi hasil prediksi classification_report. Terakhir, ada files dari Google Colab yang digunakan untuk mengunduh file hasil visualisasi di lingkungan Google Colab.
Fungsi preparation bertugas membuat dataset sederhana berbentuk diktionari yang berisi atribut berat, tekstur, dan label untuk contoh klasifikasi buah apel dan jeruk. Data ini kemudian dikonversi menjadi data frame pandas agar lebih mudah diolah. Selanjutnya, fungsi ini memilih kolom atribut sebagai fitur X dan kolom label sebagai target Y. Fungsi ini juga membagi data menjadi dua bagian, yaitu data training dan testing, dengan perbandingan 70% untuk training dan 30% untuk testing menggunakan fungsi train_test_split dari Sklearn. Fungsi ini mengembalikan data training, testing, label training, label testing, dan data frame penuh untuk digunakan di proses berikutnya. Yang ketiga yaitu fungsi training X_train dan Y_train yang bertugas membuat model decision tree menggunakan decision tree classifier dari Sklearn. Pada fungsi ini, model dilatih fit menggunakan data training fitur X_train dan labelnya Y_train. Setelah proses pelatihan selesai, fungsi mengembalikan model decision tree yang sudah siap untuk dipakai memprediksi data baru. Yang keempat yaitu fungsi testing model. X_test mengambil model decision tree yang sudah dilatih dan data testing fitur X_test. Fungsi ini memanggil metode predik pada model untuk menghasilkan prediksi label untuk data testing tersebut. Hasil prediksi ini berupa array label yang kemudian dikembalikan ke fungsi pemanggil untuk dievaluasi. Yang kelima fungsi visualize_tree yang bertugas untuk menggambar pohon keputusan secara grafis menggunakan fungsi plot_tree dari Sklearn. Fungsi ini menerima model yang sudah dilatih, daftar nama fitur, dan daftar nama kelas. Visualisasi akan memperlihatkan not-not pohon, aturan split, distribusi kelas di tiap not, serta informasi seperti impurity dan jumlah sampel. Setelah visualisasi dibuat, gambar juga disimpan sebagai file decision_tree.png di dalam sistem file Google Colab agar bisa diunduh. Yang keenam adalah skrip utama yang memanggil ketiga fungsi utama secara berurutan. Preparation untuk mendapatkan data, training untuk membangun model dari data training, dan testing untuk memprediksi label data testing. Setelah prediksi didapat, hasil dan dataset asli dicetak ke layar agar bisa dibandingkan. Fungsi classification_report juga dipanggil untuk menampilkan metrik evaluasi seperti precision, recal, dan F1 score yang menggambarkan performa model. Terakhir, visualisasi pohon keputusan ditampilkan dan disimpan, kemudian file gambar tersebut otomatis diunduh ke komputer pengguna jika dijalankan di Google Colab. Pada bagian paling akhir, ada perintah files.download decision_tree.png yang membuat file visualisasi pohon keputusan otomatis di-download oleh browser pengguna saat menggunakan Google Colab. Ini memudahkan kamu mendapatkan hasil visualisasi tanpa perlu manual mengakses file.